Kalau seandainya negara memperhatikan lebih banyak kepada rakyatnya, itu kan alangkah baiknya. Ya gaji ke-13 tetap saja, tapi kan selisihnya kenaikannya itu bisa disalurkan kepada memberikan subsidi kepada rakyat miskin. Subsidi kayak ke buat minyak goreng gitu kan, lumayan 3,3 triliun itu Breko. PNS sudah dapat gaji ke-13 saja yang nilainya sama dengan tahun lalu, sudah sangat bersyukur ya. Oke, kita bisa lanjutkan kepada topik berikutnya, yaitu mengenai gaji ke-13 ya, yang saat ini anggarannya hampir dari 2021 30 triliun, sekarang 34 triliun ya, naik. Dan ini dalam kondisi rakyat sedang susah. Kok bisa begitu? Nah, ini melihat ini, apakah gaji 13 adalah kewajiban yang harus dipenuhi tanpa memandang kondisi keuangan dalam kondisi ekonomi yang belum pulih, kemudian masih banyak hal yang harus dibiayai oleh negara, kemudian ini ada gaji ke-13 ya. Ini bagaimana menurut Bang Matnu? Silakan Bang. Iya, saya kira kebiasaan gaji ke-13 itu kan memang sudah ada ya, sudah ada beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, yang menariknya adalah tahun ini adalah gaji itu secara volume ya, secara agregat, gaji PNS ke-13 dan THR itu mengalami peningkatan ya. Kalau data saya menunjukkan itu sekitar 34 triliun untuk gaji 13 dan THR, di mana tahun 2021 tahun sebelumnya itu hanya 31,4 triliun saja. Jadi ada sekitar hampir 3,3 triliun peningkatannya. Dan 33 triliun ini kalau kita boleh memberikan satu opini, ini agak aneh ya. Kok bisa PNS diberikan ya tambahan secara agregat, tambahannya sebesar 3,3 triliun, sementara rakyat biasa itu dihadapkan dengan kenaikan harga-harga pokok ya, harga minyak ya, harga telur, cabai, daging dan sebagainya gitu. Nah, saya ingin katakan bahwa kalau seandainya negara memperhatikan lebih banyak kepada rakyatnya, itu kan alangkah baiknya. Ya gaji ke-13 tetap saja, tapi kan selisihnya kenaikannya itu bisa disalurkan kepada memberikan subsidi kepada rakyat miskin, ya kan? Subsidi kayak ke buat minyak goreng gitu kan, lumayan 3,3 triliun itu Breko. Atau membantu masyarakat menangani memberikan tunjangan bansos kepada keluarga harapan ya, untuk membantu mereka masuk sekolah, anak-anaknya kan yang masuk sekolah bukan hanya PNS ya. PNS sudah dapat gaji ke-13 saja yang nilainya sama dengan tahun lalu, saya kira sudah sangat bersyukur ya. Jadi saya mempertanyakan ya kebijakan pemerintah di saat masyarakat sedang berhadapan ya, sedang bergulat ya, sedang berjuang mengatasi kenaikan harga-harga, kok ini PNS-nya malah diberikan gaji yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, saya bicaranya agregat ya, saya tidak bicara per ASN atau enggak angkanya karena itu detail nanti. Tetapi kalau kita lihat dari jumlah totalnya, yang pertama tahun 2021 ada 31,4 triliun, tahun ini 34 triliunan untuk menggaji gaji ke-13 saja dan THR. Artinya menurut saya ini ada satu prioritas yang salah ya, memprioritaskan PNS dibandingkan dengan masyarakat yang lebih umum itu, yang lebih membutuhkan gitu. Gitu, Bro. Ini karena nilainya sangat signifikan, ini seolah-olah ingin membangun citra yang lebih baik ya menjelang akhir periode ini. Apakah ini ada kaitannya dengan terkait pemilu 2024, Pak? Sehingga ini dipaksakan begitu. Ya, sebenarnya nggak ada masalah dengan pemaksaan itu ya. Masalahnya adalah kenapa nominalnya menjadi ada kenaikan gitu loh, Breko. Nah, kalau gaji ke-13 ya saya kira semua presiden akan melakukan hal yang sama ya, memberikan gaji ke-13 dan itu diberikan di bulan Juni atau Juli ya. Biasanya tahun lalu itu Juni, 1 Juni, tapi tahun ini 1 Juli ya. Ini ada satu
peningkatan. Ya menurut saya peningkatannya cukup tidak beralasan ya. Apa alasannya? Kenapa ada peningkatan itu? Kalau ada peningkatan itu karena penerimaan negara bertambah, ya harusnya juga dikembalikan kepada masyarakat dong. Ya kan? Nah, kalau kemudian diberikan kepada PNS ya sementara rakyat merasa kesulitan, saya kira prioritasnya ya harusnya kepada yang banyak dulu. Bukan kepada yang sedikit. Apalagi ini kan mereka sifatnya bonus tambahan gitu ya. Sementara rakyat kecil jangankan punya gaji ke-13 ya, gaji 1 sampai 12 aja banyak yang nggak punya gitu kan. Nah, ini satu hal yang menurut saya tidak fair ya, tidak adil dan kelihatan salah alokasi anggaran begitu. Ya, baik. Ini saya kira cukup menarik ya. Memang di kala situasi ekonomi yang sedang carut-marut seperti ini harus ada skala prioritas yang lebih mengedepankan kepentingan atau krisis yang sedang terjadi untuk ditangani ya daripada apa istilahnya untuk hal yang belum saatnya seperti bonus-bonus dan sebagainya. Artinya pemerintah semestinya lebih mengedepankan itu. Kemudian tanpa harus menghilangkan gaji ke-13 itu sendiri. Nah, ini mungkin hal yang butuh perhatian khusus ya dari pemerintah mengenai hal ini. Saya kira ini sangat clear sekali nih pesannya, Bang. Mungkin untuk topik ini saya kira standing point kita udah cukup clear ya. Kita bisa lanjutkan ke topik berikutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang kita tayangkan setiap harinya.